balik lagi di channel kita MTS Labin Official. Yeay. Kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol nih sama dua orang yang sudah berkecimpung di dunia musik. Tapi bukan musik ya. Ya, oke, kita kenalin dulu. Ada Bang Jali, kasih tepuk tangan dong. Dan yang tidak kalah kece ada Bang Alde. Terus. Oke, nih kita bakal ngobrol-ngobrol di seputar dunia musik ya. Ya. Oke. Dunia musik ya, jadi dunia gaib. Aduh, dunia gaib, jangan dong. Nggak kuat nanti ya. Bang Jali. Bang Jali gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sejauh ini insya Allah baik. Oke, kita kapan terakhir ketemu ya? Kayaknya udah lama banget ya? Udah 2 tahun yang lalu ya? Iya, 2 tahun yang lalu. Tahun 2020 ya. Tanggal berapa kemarin? Tanggal 27. Oh iya. 2 tahun lalu tuh ya. 2 tahun yang lalu ya? Iya, Tadi lama iya. banget, ya. Kita skip aja. Oke, Bang Ali gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Tapi bukan biasa di luar kan? Enggak. Oke. Ya lu nggak teman-teman? Enggak, aku makanya pegangin kaki baru. Ini biar nggak gemetaran, Iya. ada caranya ya. Iya, Pegang ada kaki. Gimana aja udah. Sebenarnya sih gua nggak bisa disolot. Oke. Kesibukan ini apa nih Bang? Ke Bang Jali dulu nih. Kesibukannya lagi apa nih? Kesibukannya nggak ada kesibukan sih sebenarnya gitu sih. Kayak Nggak, kesibukan. nongkrong-nongkrong aja kesibukannya. Nongkrong itu berarti bukan sebuah kesibukan ya? Oh bukan, kita Oke. ke have fun aja tiap hari tuh nih. Ya. Itu biar keren lu. Evan tiap hari. Jadi konsep gua sama Ainun kayak kita mau jadi orang yang sesantai mungkin Ya, dalam Allah. setiap keadaan gitu. Jadi setiap hari kita jadi orang yang santai gimana caranya gitu. Tim santuy ya. Iya. Amin. Tapi kalau aku boleh tahu nih, Bang Aldi sama Bang Jali berteman sudah berapa lama sih? Kita sebenarnya Pas berdirinya ML kali ya. nggak lama ML ini terbentuk, kita kenal di situ. Cuman emang belakannya lama banget karena banyak waktu yang kita habiskan berdua. Berdua dihabiskan. Gak ada yang lain Bang. Hah? Gak ada yang lain. Ada yang lain sama yang lain. Untung masih ada yang lain. Karena untuk penggarapan musik itu fokus sama kita berdua kan. Jadi emang kita sering tektokan bareng buat ngulik bikin aransemen terus operator sekaligus nemenin kalian buat nyanyi gitu kan. Seru nggak Bang nemenin kalian? Gimana ya? Seru banget sih. Seru. Karena luar biasa talent-talentnya suaranya bagus-bagus banget. Aduh. Jadi kadang-kadang gua kalau dengerin mereka nyanyi suka terenyuh gitu kan. Tar dulu, kata-katanya bisa dikoreksi ya. Terinyuh, bukan terenyuh ya. Aku nanya, Bang Jali, sejak kapan sih suka sama musik gitu, dan kenapa sih alasannya tuh terjun di dunia musik gitu? Apa yang membuat Bang Jali kayak, gue kayak lebih suka di musik deh daripada di bidang yang lain gitu? Sebenarnya sih yang pertama waktu gua coba untuk main musik ya, musik jadi kan di tongkrongan lah ya. Di tongkrongan tuh gua coba karena banyak teman-teman tongkrongan tuh yang main musik akhirnya. Pertama sih emang ikut-ikutan. Berawal dari ikut-ikutan. Dari ikut-ikutan, awalnya ikut-ikutan, cuman kayaknya kok jadi nyaman di situ kan. Akhirnya kenapa nggak coba untuk diseriusin gitu kan? Akhirnya gua coba untuk seriusin mendalami dunia musik. Pertama kali yang Bang Jali bisa mainin itu alat apa di musik? Gitar sih, Gitar. gitar dan apa ya? It's apa sih? Oke, apa? Hah? It's my blood. Enggak main. It's my blood. Jadi gitar tuh sebenarnya kayak udah kayak belahan jiwa gue lah sebenarnya. Oke. Gitar adalah sebuah belahan jiwa. Maksudnya, lu menemukan gitar dan lu enjoy gitar gitu. Lebih dari itu ya. Jadi susah gua neraginnya gimana, tapi emang itu bagian dari jiwa gue sih sebenarnya. Gitar itu. Lagu pertama kali yang lu yang Bang Jali ulik dari gitar apa? Waktu itu apa ya, lagunya Guns N' Roses tuh Sweet Child O' Mine. Menentukan umur Bang Jali berapa ya berarti ini ya? Gue masih 18 tahun. Oh, beda 2 tahun ya sama Gina ya? Asik. Iya, gitulah. Oke, kalau Bang Ali nih, sejak kapan suka dan mulai menyukai bidang musik nih? Dari apa ya, SD kan? Dari kecil sih, dari dulu. Dari Memang kecil. senang. Apa yang membuat Bang Ali tuh suka kayak gue suka di musik nih?
apa ya, awalnya sih nggak kesengajaan ya. Kelihatan emang. Emang kelihatan ya? Udah kayak gitu terusin aja. Saya kan Oke nggak gara-gara di slow. Atau aja nggak ada Pak ya? jadi lagi gini. Gimana tadi sampai mana? Sejak apa suka sama musik? Ya awalnya nggak sengaja sih main musik itu. Ya iseng-iseng aja ya. Akhirnya ya nemuin kali ya, emang kenyamanannya emang semua pasti orang itu pasti nggak ada musik itu nggak indah kayaknya. Oke, Iya. berarti hidup tanpa musik tuh hampa Iya, gitu hampa. ya. Oke. Karena kan orang galau, orang yang kerja, orang yang dia pasti identiknya sama musik gitu. Tapi Bang Ali lebih ke people lebih suka main musik yang di mana? Di keyboard atau di apa? Kalau saya sama sih gitar. Gitar. Lagu pertama aku yang dulu kapan? Tahu deh tahu. Dulu. Ya lupa ya gila. Dulu sih. Yang diingat aja yang diingat ya. Peter Pan. Oh, Peter Pan dulu. yang itu ya apa Ya, sih? Yang biasanya buat benerin kunci namanya? Di atas normal. Oh, di atas normal. Ya, Beda ya, betul. beda. Oke. Ya, itu judulnya. Tapi kenapa sih kok tertarik di selain rasa nyaman doang nih ya? Kenapa kayak lebih tertarik di musik? Apakah ada di musik tuh kayak ada yang menarik di menurut Bang Aldi yang harus gue kayaknya lebih pengen mendalami musik nih daripada dunia yang lain gitu? Bukan dunia yang lain itu ya? Ya, dunia lain yang malam-malam hari itu. Ah iya. Ya enggak sih sebenarnya ya, memang tanpa kesengajaan memang musik itu ya memang identitas, seneng aja gitu dari musiknya. Oh, kayaknya hidup gue tuh kayaknya hampa aja gitu tanpa musik. Oke, buat Bang Jali nih, Bang Jali selain di dunia musik, Bang Jali ada pekerjaan nggak di luar sana selain musik benar-benar atau apa fokus di musik aja nih? Untuk saat ini ya emang gua fokus di musik, tapi kalau untuk pekerjaan sih sebenarnya banyak ya. Cuman emang fokusnya sih lagi di sini aja. Lagi di musik ya, belum di musik gitu. Cuman emang kalau pekerjaan lain sih masih seputar musik juga, karena gua kadang-kadang jadi soundman juga, masih berhubungan sama audio sama musik juga sih. Jadi nggak jauh-jauh dari musik ya? Nggak jauh dari situ. Jadi sebenarnya kalau musik itu aja luas, lo bisa jadi playernya atau pemain musiknya, atau lo bisa di belakang layarnya, lo jadi sound engineeringnya, atau jadi operator recordingnya, atau lo mau jadi produsernya, atau lo mau jadi manajer artis. Banyak dari musik, jadi terserah aja lo nyamannya di mana. Oke. Ini kan dunia musik hitungannya agak susah gampang nih buat kita terjun di dunia musik gitu kan. Alasan Bang Jali nih buat gue mau terjun, maksudnya pasti kan dengan banyak pertimbangan nih. Gue mau di musik tuh, isa kata gue dapet ya pasti kita namanya kredit pasti ada royalti dan segala macamnya. Bisa memutuskan baik lagi dunia musik ya kadang lu nyanyi cuma dibayar terima kasih atau gimana gitu. Sehingga lu memutuskan buat gue benar mau berkarir di musik nih. Apa? Jadi sebenarnya yang pertama itu kenyamanan sih. Jadi ketika lo melakukan satu hal atau sebuah profesi itu, lo nyaman di situ, terus lo ikhlas ngelakuinnya, jadi lo nggak akan berekspektasi untuk orientasinya tuh lebih kepada hasil. Jadi karena lo berprosesnya aja lo udah seneng gitu kan. Jadi hasilnya itu buat gue sih bonus sebenarnya. Yang penting gue nyaman di situ, gue ikhlas ngelakuinnya tulus gitu kan. Lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi yang benar-benar bisa kayak kayaknya terjun langsung dan memutuskan buat berkarir di dunia musik. Nah itu sebenarnya. Okay. Buat Bang Adi sendiri gimana nih? Gimana lagi? Kenapa memutuskan berkarir di dunia musik? Apa yang membuat anda harus udah jatuh-jatuh nih sama musik? Buat sama bapak nyanyinya ya? Ya sebenarnya ya tadi sih kembali lagi ya kita di musik ya tanpa kesengajaan. Ya memang udah sih, memang kita pikir yang pasti ya udah itu musik berarti oh ini mungkin jalur gua, berarti gua harus ngedalamin musik kayak gitu. Tapi dapat support gak sih dari keluarga? Biasanya kebanyakan nih, kamu ngapain sih di dunia musik? Kayak ada duitnya aja gitu. Kenapa nggak cari kerjaan yang lebih ya isa kata tuh ya lebih menjamin lah buat masa depan gitu? Memang dari keluarga juga nggak ada sih namanya turun penurun ya yang main musik kita nggak ada. Nggak ada. Jadi kayak benar-benar dari hobi dari nggak sengaja itu. Nah itu dari hobi. Itu keluarga gimana? Nyupport atau enggak buat di dunia musik? Sebelumnya kita ya adalah namanya orang tua yang tidak setuju gitu kan dengan anaknya apa sih gitu dengan nggak ada hasil tapi dia di situ-situ aja gitu. Pasti orang tua kan ya ngeliatnya apaan sih gitu kan kayak lu
main apa ya? jelas gitu di situ tuh lu gimana gitu ya kan. Tapi ya udah kuatin diri aja sih. Gue memang hobi di musik, gue pengen di musik. Ya udah pada akhirnya ya setelah sini ya alhamdulillah orang tua bisa support dengan melihat karya ya. Ya. Ya, makasih untuk tangannya. Iya. Oke, jadi di dunia musik yang bisa kata yang paling berkesan sih, jadi kayak kan pasti di dunia musik kan udah lama nih. Iya. Nah, hal-hal ada nggak sih dapat hal-hal yang unik gitu yang bisa dibagi lah ceritanya, misalkan lagi manggung atau lagi apa gitu, ada kejadian yang unik gitu. Coba dibangun dulu deh sekarang. Kejadian ya Ya ada hal unik gak? Misalkan ya Bi nyanyi cuma dibilang terima kasih atau apa gitu. Oh, biasa-biasa aja sih. Aduh, biasa-biasa aja. Jangan tronton nggak? Iya, enggak. Paling kaki pernah terlepas dari bangku udah itu hal unik gitu kan. Iya. Serius itu dibantu? Iya, lagi main gitar tapi gitu. Tapi itu malu gak sih? Ya, malu juga pasti ya kan sama orang-orang yang di depan kita gitu. Tapi diketawain nggak? Apa cuman mereka sebenarnya menahan tawa tapi pura-pura aja nggak tahu gitu, nggak tahu gitu. Ya itu mah udah histeris pasti ketawa lah. Kejadian yang kayak gitu. Kalau buat Bang Joy sendiri ada nggak kejadian lucu atau ya agak-agak ngeles dikit gitu? Pernah sih bos, sekali waktu itu lagi perform, lagi manggung, kebetulan itu acara festival ya. Jadi panggungnya itu emang panjang, mungkin ke depannya itu sekitar ada 10 meter. Panjang gitu, dari kayak ada panjang gitu. Panggungnya panjang, tengah-tengah itu sekitar 10 meter lah ya. Nah terus kabel gua tuh cuma 7 meter kan. Itu ceritanya gua mau action sampai ke ujung panggung tuh. Bisa ketawa nih, pasti lucu, oke. Pasti lucu ketawa. Jadi pas gua sampai depan nggak taunya jack gua copot. Dari efek gitar tuh, itu asli malu banget. Terus balik lagi mundur gitu, gimana? Iya, balik lagi gua mundur lagi kan, gua lari masukin jack lagi tuh kayak Tapi disalahin nggak sama teman? Enggak sih. Apa mereka nggak sadar? Kayaknya mereka Untung nggak sadar, untung nggak sadar. Coba kalau sadar heboh itu. Heboh banget sih. Itu wah buset, sebenarnya malunya luar biasa, cuman gua langsung gimana caranya nutupin itu kan. Copot gitu. Itu yang pertama, terus yang kedua waktu itu gua dulu ngamen di bis kan. Itu cuma ngamen di bis. Ketemu cewek cantik, oh enggak? Bisa dibilang. Oh bisa dibilang cantik, oke bener kan? Insidennya itu hampir sama kayak kali itu hampir sama. Jadi ketika supir itu dia ngerem dadak. bukan ngerem, ngegas. Dia ngegas mendadak. Gua kaget kan. Dan gua jatuh ke perempuan itu. Terus dapat sama mereka? Oh enggak. Enggak sih, dulu gua enggak. Dulu zaman dulu gua belum ada. Wah, tuh kan berarti menentukan dari tadi belajar musik aja menentukan. Itu malah. Oke, terus gimana? Ya udah, akhirnya ya malu sih. Cuman akhirnya ya si penumpang itu ngerti juga dan gua langsung minta maaf sih. Iya. Cuma ini panggung ulang yang lucu banget. Iya, panggung tuh. Udah pede banget gitu hari tahu. Cuma depan nih kan paling depan, terus tiba-tiba jacknya copot. Lo otomatis balik tuh. Balik lah lari tuh langsung. Tapi Bang Jali sama Bang Aldi punya band nggak sih? Punya anggota band nggak gitu di balik ini? Kan musik kan pasti punya lah tongkrongan, bikin band atau gimana gitu. Kalau bikin band, kalau buat pribadi sih udah band tuh udah sering banget, banyak banget band yang udah jalan bareng-bareng lah ya. Bongkar pasang personil tuh udah pasti sering. Dan setiap band tuh gue pasti setiap ganti band tuh pasti ganti genre kan. Akhirnya. Tapi kebanyakan main di genre apa? Di rock sih emang kebanyakan. Terakhir itu memang pop British. Cuman kendala di band itu karena kita mempersatukan beberapa kepala. Akhirnya di situ susah. Ya gue nanti untuk ya udah gue ngejalanin dunia musik itu sendiri lah, fight sendiri di musik itu kan entah. Jadi nggak sama kayak nggak punya band ya udah, yang penting gue main musik di dunia musik. Iya, yang penting kalau gue sih seperjalanan gue di musik akhirnya gue cuman dapet ya ternyata musik itu cuman kendaraan, bukan jadi tujuan. Jadi itu kendaraan aja, tujuannya ya terserah lu untuk apa, lu untuk bersosialisasi kah, atau lu untuk memperluas pergaulan kah, atau lu untuk menambah ilmu. Jadi gue lebih ke situ sih sebenarnya. Keren boy. Dan gue ketemu Bang Aldi ini dia keren banget. Kalau dia bilang anggaplah musik itu
versinya Bang Aldi ya. Musik itu memang awalnya hobi lu. Jadi terus ketika itu jadi hobi, jadi karena itu profesi. Ketika itu jadi profesi berarti lu jadi pekerjaan. Setelah jadi pekerjaan lu baru nanti akan dapat penghasilan dari situ. Ay, keren. Kalau buat Bang Aldi nih, Bang Aldi punya band atau apa emang bersolo karir? Ya, bersolo band karir. ya, ngobrolin band ya. Dulu sih pernah ada di satu kampung ya, satu band. Di suatu kampung, Ya, satu satu band. band. Maaf, Bang Aldi kampungnya di mana? Di net kan tadi. Enggak. Oh iya, di Bogor sih. Oh, masih di Bogor, masih Bogor ya, oke, masih Bogor, oke. Di kampung gimana? Lagi satu tongkrongan juga atau gimana? Dulu sih Bisa mereka ya band? memang lebih atas dari kita. Dia umurnya jauh lebih atas, jadi kita tuh masih kayak ngikut gitu. Iya, kayak ngikut. Jadi Masih dulu. iya. Masih menyuruh. Kita masih anak bawang lah bisa Oh, dikatakan anak gitu, bawang, ya. oke, anak Jadinya bawang. ya udah sih kayak gitu. Band sih ada, tapi ya sekarang ya bubar lagi. Bubar lagi. Bener kata Bang Jali, personil itu nggak bakalan utuh. Hmm. Pasti kan di situ ada bongkar pasang ya Bang. Pasti Bongkar pasang kayak puzzle gitu. Iya, kayak puzzle. Tapi kalau di bongkar pasang itu dengan bongkar pasang band, tapi kan semakin banyak dapat teman kan, misalkan Iya. gabung anggotanya satu hilang tapi nambahin satu kan pasti nambah teman baru lagi kan, nambah link lagi Iya, gitu. memang itu nambah link, tapi biasanya beda genre biasanya gitu. Tapi buat ngakali nih, kan pasti beda genre nih. Hmm. Gue bisanya di rock, bisanya di ini gimana nih? Biar bisa, misalkan dadakan di manggung gue butuhin tapi di bisanya cuma rock doang nih atau gimana gitu? Apa lagunya yang diganti atau gimana? Apa ya? Apa Bang ya? Paling kayak gitu ya bisa sih sebenarnya, tapi gimana dari si layarnya juga. Tapi kebanyakan pasti pada nggak bisa sih. Bubar. Bubar ya? Pada akhirnya bubar. Bubar jalan, oke. Balik kanan lagi dia mereka dengan Nah, kalau gue sih terakhir tuh ya, lumayan solid karena akhirnya terakhir gua ngeband tuh kita memutuskan untuk 3 personil itu gua waktu itu gua gitar, terus temen gua tuh vokalis sama satu basis. Nah buat drummer atau gitar 2 atau keyboardis gua ngambilnya additional player gitu. Yang penting intinya dulu ini Solid ya. solid. Bisa kata nggak banyak kepala lah yang Yes, ini benar, gitu. nggak banyak kepala. Cuman akhirnya itu juga susah juga sih karena emang kita nggak bisa tebak kedepannya dunia musik itu mau kayak gimana, terutama di Indonesia sendiri yang industrinya buat gua sekarang akhirnya kebanyakan band indie yang lebih naik kan, gitu kan, band indie yang lebih naik dibandingin mereka-mereka yang ada di industri gitu kan, karena industri itu kacau kayaknya sekarang kalau menurut gua dan susah ditebak. Akhirnya ya bersyukurnya sekarang udah ada medianya tuh, udah ada YouTube kan, ya kita bisa promosiin sendiri di situ sebenarnya. Dan kita lagi coba itu ya. mudah-mudahan. Semangat guys. Yo. Aku nih Bang, suka dukanya nih dalam di dunia musik pasti kan ya pasti punya cerita-cerita yang ya suka tapi juga menderita ya. Dari Bang Ali dulu deh, dari tadi Bang Jali gimana nih? Dari Bang Ali. Siapa tahu kita dapat quote-quote yang bagus. Dari cerita apa tadi? Sukanya ya sama band apa kita sendiri? Apa mau musiknya? Semuanya. Semuanya. Itu sukanya siapa? Bingung gue juga Bang. Dari misalnya Iya, gimana sih? pengalaman yang paling suka dan berkesan nih, misalkan Iya. diundang di mana nih, kita sampai gue bangga banget loh tampil di sini gitu. Kalau untuk itu sih gue nggak ada, soalnya apa ya? Sedih banget Enggak, maksudnya gimana ya? Gue udah bisa ngibur orang, udah oke. Masalah tempat dan yang lain-lainnya udah sih gue nggak jadi. Yang penting itu ya penontonnya Ya, antusias sama kita antusias gitu. sama kita, dia bisa terhibur sama kita, udah sih itu aja. Tapi penonton yang paling antusias selama Bang Aldi manggung gimana? Gimana ya? Sampai mungkin ikut joget-joget atau Oh, gimana? Pajajaran dulu pernah juga tuh. Di ngeband juga atau? Iya. Ya iya, masa saya jadi WC. Iya. Ngepen. Nggak di acara apa gitu? Ya. Apa sih? Festival ya, atau apa gitu. Itu sih identiknya festival. Bukannya ada kamu. Tapi pernah ikut lomba-lomba band-band gitu nggak sih? Kalau gue nggak pernah. Nggak pernah ikut-ikut kayak gitu. Nggak pernah ikut-ikut ya? Iya. Cuma ikut suka sama musik aja ya? Nah, iya. Buat Bang Jali sendiri nih, gimana? Apa tuh? Paling ini gimana? Paling suka? Sukanya? Iya.
Sebenarnya sih kalau buat suka duka sih, kalau buat gue pribadi nggak ada dukanya ya, selagi lo nyaman di situ. Jadi karena kembali lagi karena emang gue di situ nyaman, gue senang, gue ikhlas di situ, jadi ya gue senang aja. Jadi ketika ada satu insiden atau ada satu kejadian yang mungkin di situ kelihatannya krodis atau ada masalah di situ, sebenarnya nggak ada masalah sih buat gue, karena itu bagian dari proses aja sebenarnya. Jadi gue senang-senang aja. Happy ya karena udah memutuskan udah nyaman dan udah memutuskan buat gue di situ gitu. Kalau gue pribadi sih karena ini kan sebenarnya musik itu dari bagian dari entertain juga kan, dunia hiburan gitu. Jadi kalau ya kita sebisa mungkin gue minimalisir untuk nggak ada kedukaan gue pribadi di situ. Karena kan gimana sih, lo nggak mungkin lo bisa menghibur orang lain kalau lu nya aja nggak bisa menghibur diri sendiri, kan? Asik bener. Jadi gue poinnya di situ sih, jadi gue have fun aja, gue berusaha untuk seneng terus biar gue bisa nyenengin orang lain juga. Gue berusaha untuk menghibur diri sendiri agar gue bisa menghibur orang lain juga. Asik, keren. Asik, keren. Dan kalau misalkan kita mungkin pernah jatuh ya, jadi entah perjalanannya itu kayak gimana, apapun bidangnya, kalau mungkin kita pernah jatuh atau kita pernah down di situ, sebenarnya kembali lagi itu kayak bagian dari proses aja sih. Jadi biar lo lebih belajar lagi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama atau nggak jatuh lagi ke lubang yang sama. Itu sih sebenarnya. Kalau buat konsisten sendiri nih Bang di dunia musik, tipsnya gimana sih? Konsisten kan baik lagi pasti kan ada godaan nih. Entah dari kalau gitu, lu main musik gitu-gitu aja, bikin karya juga enggak, ini dia cuma main gitar doang. Gimana sih biar gue tetap konsisten, gue tetap stay di musik, tapi gue juga bisa berkarya juga gitu. Oke, Bang Ali mau jawab ini kayaknya konsisten, biar tetap konsisten nih. Pasti kan kita pernah tuh Budi ya, gue males nih, gue udah mencoba bikin karya tapi tidak diapresiasi gitu kan. Jadi kan gue males bikin karya gitu. Gimana sih biar moodnya itu tetap stay gitu? Kembali lagi sih Bang, kalau menurut gue kembali lagi ke channel kita sendiri lah. Gimana kita pribadinya? Iya, gimana diri pribadinya juga sendiri. Ya dikasih tips gitu ya, misalkan biar misalkan kita bosan nih sama karya kita sendiri, cobalah buat karya nonton karya orang lain atau gimana gitu. Kalau gua ya dari musik itu menurut gue sih gua nyari pengalaman dan belajar. Jadi di situ gua nggak ada kata gua udah malas nih sama itu gitu kan. Udah malas nih sama momen itu, udah malas sama hal itu. Enggak sih sebenarnya ya itu aja sih, intinya kita jangan mikir macam-macam, intinya kita nyari pengalaman sama pengen belajar kayak gitu sih. Jadi keinginan belajar itu terus ada ya gitu. Kita pengen gitu. Kita yang ngejar, bukannya si diri kita sendiri yang bukan untuk belajar. Jadi nantinya di situ moodi kita bakalan hancur lagi. Jadi kita terus jadi kayak buat biar kita pun juga tetap ke support sama diri sendiri. Ke support kembali lagi sama diri sendiri. Kalau nyari ada tambahan nggak? Sebenarnya sih intinya sama Bang Aldi ya, cuman kalau gue lebih terbuka, jadi kembali lagi sama dunia musik itu luas, apa aja kita bisa pelajarin kan, kayak lu mungkin mau belajar jadi pemain musik kan, alat musik aja banyak yang bisa lo belajar. Terus lo mau belajar tentang audio banyak, dari mulai peralatannya atau mungkin sekarang lebih ke softwarenya gitu kan, karena udah digital semua lah dari software itu. Terserah aja lo mau ngambil pelajaran dari mana dan apa yang mau pelajarin di dunia musik itu sendiri. Jadi sebenarnya luas, dan ya seperjalanan gue emang bahannya nggak habis karena akan ada lagi genre musik baru, akan ada lagi artis baru gitu kan, terus ada lagi kolaborasi baru, influence baru gitu kan. Jadi sebenarnya nggak habis. Jadi nggak bakal bosan ya sebenarnya. Kalau dia bosan berarti emang dia tidak nyaman di dunia ini. Itu sebenarnya tidak nyaman. Jadi dari era ke era, tahun ke tahun aja pasar musik itu selalu berubah-ubah. Mungkin kalau tahun 2000-an tuh kayak Peter Pan sama Ungu naik, terus kan pas keluar Kangen Band akhirnya pop Melayu naik gitu kan. Sama halnya ketika kita musik luar negeri itu kan ya boyband, akhirnya boyband naik, terus apalagi banyak, jadi yang bisa kita pelajari itu nggak habis-habis sih kalau. Karya apa sih yang menurut Bang Jali, karya dari Bang Jali sendiri nih, yang ini benar-benar karya yang Bang Jali original gitu, bikin gitu, lagu apa gitu? Nah,
ini sebenarnya agak gimana ya? Iya. Kalau gue pribadi sih sebenarnya gue takut jadi kontroversi, cuman kalau dari pribadi gue sebenarnya ketika gue punya karya itu sebenarnya bukan punya gue. Dan gue pas kemarin almarhum Glenn itu meninggal, ada dia, gue dengar kata-kata dia itu yang ketika lagu itu sudah dia publish, artinya lagu itu bukan punya dia lagi. Itu keren banget sih. Iya, dan akhirnya gue sadar sendiri. Jadi karena memang misalkan gue bikin lagu atau gue bentuk sebuah aransemen gitu kan, dan setelah gue buat, ya memang itu sejatinya bukan punya kita. Bisa kata lu sudah mempersembahkan buat mereka, udah mempublish gitu. Iya sebenarnya gitu. Jadi bukan, ya kalau gue pribadi akhirnya gue pikir ya juga sih sebenarnya gue bikin lagu itu bukan punya gue. Jadi kayak apa ya, kayak cuman melalui gue aja untuk ya jadi sebagai penyampaian. Ya mengeluarkannya gitu. Di situ sih sebenarnya. Bang Aldi, karya asik. Karya apa? Iya. Karya ini. Karya apa dulu? Ya kayak Bang Aldi bikin lagu dan akhirnya banyak yang nyanyiin atau gimana gitu. Kalau tes itu kita memang belum ada yang mengenal kayaknya. Kita paling udah bersyukurnya aja kita udah bismillah udah. Aduh jangan ketawa dulu dong. Iya. Lu bikin karet gitu ya, makanya nama orang udah itu aja sih kebanyakan. Bikin aransemen musik sendiri kayak gitu sih. Kita udah nyanyiin ya, karya kita paling baru sampai situ. Kalau sampai lagu sendiri itu kita belum ada. Semoga ada ke depannya. Semoga ada. Bukan belum ada dia belum dikeluarin. Nah, kita tunggu ya karya-karya Bang Aldi yang akan meledak nih. Satu lagi nih Bang, buat penutupan juga nih. Menurut Bang Aldi sama Majeli nih, pesan buat mereka yang mau berkarir di dunia musik nih, biar mereka juga bisa apa ya? Ketika udah nyemplung gitu di dunia musik, mereka nggak kayak ya ternyata di dunia musik tuh kayak gini aja gitu. Gimana biar mereka juga tetap strong nih di dunia musik. Gimana pesannya nih? Men, gimana men? Men lagi. Oke, gimana? Pesan magang dulu ya, jangan lapar. Pokoknya intinya jangan lupa makan deh. Pokoknya pikiran musik. Kalau proteinnya inspirasi mah datang ya. Oke, dapet. Pesannya simpel sekali ya. Jangan lupa makan udah itu. Bang, serius ini Bang Aldi. Oke. Kalau gue sih yang pertama itu kalau lo sudah memilih nggak musik aja sih, ataupun bidang yang lo pilih. Intinya dari ya, lu jangan labil. Sebisa mungkin lu konsisten di situ. Karena itu kan udah jadi pilihan lu, ya lu harus bertanggung jawab dengan pilihan lu itu. Karena gua pribadi juga dulu gua lahir bukan dari keluarga musisi, dan nggak ada yang dari keluarga juga awalnya tuh nggak ada yang pro gua untuk gua terjun di bidang ini kan. Cuma sendiri ya. Jadi gua akhirnya gimana caranya untuk fight gue sendiri di situ, artinya gue harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihan gue kan di situ. Jadi sampai titik dimana akhirnya oke, lo sudah konsisten sama pilihan lo sudah punya prinsip lo sendiri, lo udah ngambil jalan hidup lo sendiri, dan akhirnya mereka ya walaupun dengan terpaksa akhirnya harus menghormati itu kan, menghormati. Jadi sebenarnya kembali lagi sama apapun bidangnya, kalau emang lo udah ambil itu buat jadi tujuan lo, ya lo harus konsisten di situ, dan lo jangan ambil, ya lo harus bertanggungjawabkan apa yang udah jadi pilihan lo. Intinya konsisten. Oke, terima kasih banget nih Bang Jali. Oke, sama-sama. Thank you banget. Atas waktunya nih, aduh yang udah mau ditanya-tanya sama Dina ya. Jangan bosen ya kalau besok-besok mau nanya-nanya lagi. Iya pasti. Asal jangan dibikin TTS aja katanya. TTS sih. Oke, buat kalian jangan lupa untuk like, subscribe, sama komen di MTS Labirin Official ya. Dan komen yang membangun, jangan yang menjatuhkan ya. Dadah, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dadah.